Kenapa? Karena kalau pemimpinnya pasti akan berubah. Periode 2 periode sudah sampai di ujung di tahun 2024. Jadi perubahan ini bukan bicara perubahan pemimpin. Lain kalau bicara 2019. Pada waktu itu kita bicara tentang mengganti. Kalau ini akan selesai. Jadi kemudian apa sesungguhnya perubahan ini? Perubahan ini kita berbicara tentang kondisi masyarakat. Yang tadi sudah disampaikan, kondisi keluarga. Bila kita lihat misalnya hari ini, satu, saya ingin bicara kebutuhan pokok yang diperlukan oleh masyarakat. Kedua, yang tadi disampaikan, lapangan pekerjaan. Ketiga, pendidikan berkualitas hingga tuntas. Keempat, pelayanan kesehatan. 4 hal ini kita akan masuk pada pertanyaan sederhana. Dalam konteks ini menurut saya, kalau memang pilihannya sudah AHY, ya AHY membutuhkan deklarasi cepat. Untuk apa? Untuk konsolidasi di partainya, Demokrat, mengangkat citra Demokrat, dan yang kedua untuk menjadi ya katakanlah second strikernya calon presiden Anies Baswedan sehingga tidak ada keraguan-raguan lagi. Dan kalau jadi, maka kemudian akan dilakukan langkah-langkah yang tentu akan sangat bermanfaat bagi pasangan dan Partai Demokrat sendiri. Tapi kalau tidak jadi, itu barangkali memberikan kesempatan mereka untuk berpikir lain. Nah, berpikir lain inilah yang kemudian bisa membuat koalisi bubar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, cadas. Ya, Sobat RH sekalian, kita akan bahas satu video. Saya kira itu yang berlangsung tuh. Pada akhirnya orang lihat bagaimana kritikan Jokowi, kan akhirnya moral itu dihidupkan kembali. Justru karena Pak Jokowi melanggar segala macam etika publik kan. Kalau dia diam aja, pro Prabowo aja udah beres kan. Tapi justru karena dia juga ragu apakah pro Prabowo itu bisa menyelamatkan dia. Padahal Pak Prabowo itu militer yang tahu bahwa ada etika untuk tidak mempersoalkan bosnya ketika lengser dalam proses politik. Demikian juga yang terjadi pada Pak Harto kan. Jadi Jokowi justru melihat dirinya itu bisa dikhianati oleh semua orang sehingga dia pasang tempat di mana-mana kan, nyuruh Erlangga supaya pastikan Ganjar masuk dua putaran kan, itu kita bisa baca kan, walaupun kita nggak tahu apa yang terjadi di Golkar, tapi kira-kira begitu tuh Pak Erlangga, Anda pastikan dulu bahwa Ganjar itu masuk putaran kedua supaya nanti saya atur ya, atau Ganjar atau Prabowo, kan kebaca pikiran Jokowi. Apakah kebutuhan pokok hari ini harganya murah atau mahal? Murah atau mahal? Mau diteruskan mahalnya atau dirubah? Itulah perubahan. Perubahan bicara tentang mengubah dari kebutuhan pokok yang mahal menjadi murah. Kita bicara lapangan pekerjaan. Kita punya banyak pekerja tapi kurang pekerjaan. Di negeri lain banyak pekerjaan, kekurangan pekerja. Pertanyaan, apakah sulitnya lapangan pekerjaan mau dilanjutkan atau mau diubah? Dilanjutkan atau diubah? Itulah perubahan. Chairman of the parties ya, the party coalitions. Jadi siapa dia? Kalau kita lihat dari pertanyaan atau pernyataan Sudirman Said ini terlihat ya nggak jauh-jauh dari AHY. Tapi begini Sobat RH sekalian, yang jelas adalah rasanya nggak mungkin jauh dari itu. Oke, coba kita lihat ya. Kita bacakan komentar Sudirman Said ini. Oke, kita coba bacakan apa yang disampaikan oleh Sudirman Said, dan itu kelihatannya ya mengarahnya kepada AHY, sudah jelas seperti itu. Coba kita lihat ya, dukung AHY, Anda mungkin akan bersenang-senang karena mendapatkan kepastian, tetapi kita tidak tahu ya kapan diumumkannya. Oke, Sudirman Said ungkap sosok cawapres Anies yang punya kaki di koalisi. Jadi Sudirman Said adalah tokoh senior. Akhirnya itu yang bisa kita baca. Jadi ada yang palsu di dalam bahasa tubuh Pak Jokowi itu kan. Jadi kita lihat ini orang itu punya problem dengan dirinya sendiri, merasa nggak aman tuh, dia cemas terus tuh. Nah,
kecemasan itu terbaca dalam kalkulasi-kalkulasi semacam ini. Dan jangan berpikir bahwa Golkar itu bisa ditundukkan hanya dengan teknik ancaman-ancaman semacam ini atau sogokan-sogokan semacam ini. Golkar itu berdiri di atas prinsip kemodernan itu. Satu waktu mungkin dalam periode 2-3 minggu ini tetap Golkar mungkin akan diacak-acak lagi tuh, karena dianggap Golkar sebetulnya harusnya berhenti berkonsolidasi dong. Nanti Jokowi curiga lagi tuh, disuruh ke Ganjar tapi dia konsolidasi itu dirinya sendiri itu kan bisa begitu kan. Kan maksud Jokowi Golkar itu buat preteli supaya pergi ke Ganjar aja, tetapi elit Golkar itu mengerti teknik itu. Jadi dia elit Golkar juga akhirnya menganggap oke, kalau begitu sebelum kita dijebak kedua kali mari kita konsolidasi. Yang merupakan perwakilan Anies di tim 8. Selain dia adalah Dadang Juliantara salah satunya. Oke, coba kita bacakan. Jakarta, CNN Indonesia, anggota tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan KPP Sudirman Said mengatakan salah satu kriteria calon wakil presiden cawapres Anies Baswedan diharapkan berasal dari kalangan yang memiliki kaki di koalisi. Naik VW bareng Anies Baswedan di Bandung, AHY kebersamaan dan tujuan yang sama untuk perubahan. Dikutip dari tv1news.com Bandung, naik VW bareng Anies Baswedan di Bandung, AHY sebut kebersamaan dan tujuan yang sama untuk perubahan. Bakal calon presiden capres Anies Baswedan dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) datang ke acara dialog rakyat di Gedung Sabuga dengan menumpangi satu mobil VW yang sama. Meskipun keduanya sering melakukan kegiatan bersama, AHY mengatakan koalisi perubahan belum mengumumkan siapa bakal cawapres, meskipun disebut ada chemistry antara Anies dan dirinya. Menurut AHY, dirinya dan Anies yang menaiki VW dan kemeja berwarna biru senada itu merupakan sebuah kebersamaan. Mereka ingin membangun sinergi dan kolaborasi dengan tujuan yang sama, mewujudkan perubahan dan perbaikan untuk Indonesia. Membangun chemistry berbagai angle, bukan hanya kesamaan pemikiran besarnya, tetapi juga keseharian hal-hal yang humanis, ujar AHY Minggu 6 Agustus 2023. AHY mengatakan seringnya melakukan kegiatan bersama, itu juga yang menjadi kekuatan narasi dialog rakyat ini. Itulah mengapa kami juga selalu mencari kegiatan-kegiatan yang bisa saling melengkapi. Ketika saya mengajak menonton pertandingan voli misalnya, Mas Anies juga menikmati, termasuk di konser musik, menikmati musik bersama-sama, katanya. Menurut AHY, hal-hal itu sederhana, tapi jika dilakukan secara bersama-sama akan semakin menguatkan chemistry di antara keduanya. Karena menurut AHY, seringkali permasalahan itu terjadi karena chemistry yang kurang baik. Ketika ada chemistry yang kuat, terus rasa saling percaya juga baik, itu juga bisa segera mencari solusinya, ungkapnya. AHY mengaku ingin bersahabat dengan semua. Baginya, membangun komunikasi dengan semua itu sebuah kewajiban. Indonesia terlalu besar, terlalu kompleks untuk dibicarakan, dikerjakan, atau diawaki oleh sekelompok-kelompok kecil. Kita butuh sinergi, kolaborasi. Kami secara terang menyamping saat ini terus berikhtiar menghadirkan koalisi perubahan untuk perbaikan, jelasnya.